Halo semua, jadi balik lagi ya sama gua Denberg di sini. Jadi kita bakal bahas ya gimana ya? Gua juga agak ini ya, agak agak males sih gua bilang ya. Karena di sini gua yakin walaupun gua bahas kayak gini juga gak akan ada perubahan yang signifikan ya. Jadi tema yang mau gua bahas kali ini ya FUB ya, FUB-nya IndiHome. Yang mana bagi gua di sini ya di 2022 ini udah gak relevan ya FUB-nya IndiHome ini. Jadi kalau kalian nggak tahu itu FUB itu adalah Fair Usage Policy atau aturan pemakaian batas wajar ya katanya untuk pelanggan-pelanggan IndiHome. Jadi sebelum gua bahas ini gua mau bilang dari sisi gua ya seobjektif mungkin dan alasan-alasan kenapa gua bilang FUB IndiHome ini bego ya di 2022. Karena ini udah gak relevan gua bilang ya. Ini gua bahas poin per poin mungkin ya. Dan disclaimer di sini, ini walaupun gua bilangnya ntar terkesan jelek-jelekin si IndiHome atau ya udah biar gak pencemaran nama baik ya gua bilang aja IndiHomo ya atau si homo aja ya. Jadi gue juga gak ngerti sih gua bisa dituntut atau enggak ya. Ya kan ini paling kena kalau pencemaran nama baik ya. Tapi karena nama baiknya udah gak ada, seharusnya gue gak bakal kena ya kan? Harusnya ya kan? Jadi ya oke lah, kayaknya aman aja ya kalau gue bilang bahas kayak yang kayak gini. Jadi ya lanjut aja. Untuk ya gue bilang ya kalian tau lah ya si Merah ini ya. Ini adalah perusahaan yang mukanya tebel banget ya. Saking tebelnya apa yang jadi feedback sama perusahaan, apa yang request dari pelanggan itu gak ada yang masuk gitu. Dan ini benar-benar gimana ya gue bilang ya, ini benar-benar melawan logika kalau gue bilang. Karena gue selalu bilang di sini sebagai pengusaha, lu itu mesti jaga yang namanya image ya. Image lu itu harus selalu bagus kalau lu mau survive. Tapi di sini adalah pengecualiannya karena di sini dia udah ada di posisi monopoli dan di backup sama pemerintah ya karena dia perusahaan punya pemerintah. Tapi yang jadi masalah di sini monopolinya ini yang bikin dia keterlaluan kalau gue bilang. Karena yang lucunya di sini ya, jadi kalau ada yang belum tahu, gue itu cukup cukup ini ya, cukup lumayan berpartisipasi di bidang IT ya. Jadi gue ada ikut ajang Baparekraf ya itu di 2020. Yang lucunya di situ disebutkan kalau kondisi SDM kita di bidang teknologi dan informasi itu masih memprihatinkan ya karena dari grafiknya itu ini gua coba ya gua liatin ya peta okupasi nasional bidang TIK. Oh ini downloadnya ya, ini nggak usah sih yang grafik aja sih. Nah ini ya, ini masih PDF juga sih, jadi maafkan ya, ini gua pause sebentar ya biar nanti enak gitu. Nah oke, jadi di sini ini udah tampil ya di halamannya di infografisnya. Ini kalau kalian lihat di sini ini ada 16 bidang ya okupasi, jadi ya bidang pekerjaan lah ya sederhananya. Dan ini kalian bisa lihat sendiri, ini yang paling tinggi itu cuma di IT Security and Compliance di 74 dari 100 poin, yang artinya 74% ya terpenuhi dalam negeri ya. Ini hitungannya dalam negeri, artinya nasional gitu. Dan yang lainnya kalian bisa lihat sendiri. Kayak gini. Ini ini nyampai 30% aja gak sampai gitu. 13%, 15%, 53%, 59%. Jadi ya ini bisa dibilang memprihatinkan
Dan lucunya lagi di tahun selanjutnya ya, di Paparecraft 2021 ini hal sama juga dibilangin juga, yang gua pikir kok kenapa gitu, kenapa bisa begitu? Ya sebenarnya ini bukan ini ya, kayaknya ini orang pura-pura bego atau gimana gua gak tahu. Tapi udah jelas-jelas itu menunjukkan kalau fasilitas kita itu kurang. SDM kita gak bisa maju kalau fasilitasnya aja gak didukung sama pemerintah gitu. Gua gak bilang gak ada effort sama pemerintah, jelas ada effort, terutama yang gua suka salah satunya itu kampus Merdeka ya. Jadi itu nice sekali kalau gua bilang. Karena ya orang bisa walaupun jurusannya beda gitu, dia bisa ngambil materi-materi atau minat-minat dia melalui kampus Merdeka gitu. Nah, tapi salah satu masalah di sini yang terutamanya di bidang IT itu adalah internet, men. Ini kalau lu kuliah di bidang IT, lu pasti butuh yang namanya internet. Dan ya gua bilang nggak semua orang gitu yang kuliah di IT itu mampu gitu. Nggak semuanya gitu. Ya balik-balik pakai kuota gitu kan, mentok-mentok orang-orang kuliah di IT. Jadi ya kalau lu bilang lu memprihatinkan ya tunjukkan gitu. Yang masalahnya di sini gua tahu antara bidang pemerintah A sama bidang pemerintah B ini kalau mau collab itu ribetnya luar biasa itu. Dan itulah nyelenehnya negeri kita itu kayak gini, yang apa sih gua bilang, yang ngejatuhinnya situ orang-orang dalam sendiri loh, bukan dari ancaman luar. Ancaman kita paling dalam ini kan, kalau lu bicara ancaman ya, kalau lu sekolah dulu itu ada dua jenis itu, ancaman dari luar pihak asing gitu, sama ancaman dari dalam. Dan ancaman dari dalam ini karena kebegoan orangnya ini gua nggak ngerti gitu. Ya anggap aja gua juga bego ya kan, gua gak paham detailnya gimana bisa kayak gini gitu, gak ada kemajuan gitu. Ya tapi come on, masa loh gitu. Ini seenggaknya kalau lu sebagai yang monopoli ini ya, monopoli fasilitas internet apalagi di tahun 2022 kayak gini, ya sebagai pemerintah lu tirulah minimal kayak Amerika, walaupun bobrok juga ya gua bilang ya, yang fiturnya ngasih hutang buat buat apa? Buat murid-murid di sana buat kuliah gitu. Yang memang salahnya juga dari orang dalam juga, yang akhirnya manfaatin itu buat cuan juga. Dan itu sama aja gitu di negeri ini, beda bidangnya doang. Dan ya akhirnya ya lu gak bisa bilang memprihatinkan karena SDM gitu. SDM kita ya bagus kok gitu, pinter-pinter kok. Cuma memang fasilitasnya yang bego, itu doang. Walaupun orang bego lu fasilitasi, pinter juga bre. Manusia tuh nggak ada yang bego beneran, nggak ada, kecuali orang gila karena emang udah gak bisa mikir. Selama dia bisa mikir ya pintar juga, namanya usaha gitu. Walaupun ya beda usahanya gitu, ada yang butuh usaha lama, ada yang butuh usahanya bentar gitu. Karena ya namanya ikan ya, kalau lu suruh manjat pohon ya gak bisa. Coba lu suruh berenang ya bisa lancar dia kan. Makanya gua bilang ini gak relevan sama sekali, apalagi di tahun 2022. 300 giga, lu nonton video satu tutorial itu udah berapa ratus MB gitu. Apalagi tutorial yang 8 jaman itu ya, yang habisnya 1,5 giga. Kalau lu rajin belajar itu 1 hari selesai. Itu satu orang. Dan ini turunnya, ini lumayan kenceng turunnya. Nggak nggak ini ya, nggak pakai margin tipis lagi. Ini gua bilang ini udah di 75%. Yang artinya dia kurang sampai 25%. Terus pakai acara phase kedua lagi, turun di 40%. Speed lu cuma dapat 4 Mbps. Jadi 10 Mbps ini downloadnya itu 1 MB ya gua bilang. Jadi ya 400 KB, lu bayangin
Lu nonton video tutorial 8 jam di 400 KB per second itu kayak gimana gitu. Nanggung, Bre. Terus di acara-acara bidang IT lu bilang memprihatinkan kondisi kita. Ya memprihatinkan tuh yang di atas-atas ini loh, yang kaum-kaum tua ini loh, yang nggak bisa ngelola kaum muda ya dengan benar. Padahal ntar juga pas dia udah agak mampu lagi, yang nyebokin siapa gitu. Ya kaum muda ini yang sekarang ini. Terus gimana gitu kan? Sedangkan dia udah ngunci potensi-potensi kaum muda ini, gue bilang. Come on man. Ini makanya gue kalau internet gue gak ngambil yang tinggi-tinggi amat, karena gue tahu potongannya ini sadis bener, gue bilang. Pupnya ini kalau buat yang bilang ambil provider lain gak kayak gitu bre cara mainnya. Ini lifeline-nya dia si Homo ini dari monopoli. Kalau dia gak monopoli itu otomatis ya merah raportnya di laporannya nanti, bisnis keuntungannya itu pasti bangkrut, merugi gitu. Makanya di sini gua bilang ya gak apa-apa mahal itu, tapi ya sertakan dengan kualitas. Jangan seenak jidat kayak gini. Ini namanya nyekek kaum muda sendiri gitu. Kaula muda sendiri yang butuh belajar, apalagi kayak sekarang ini corona kayak gini, yang butuh streaming, butuh Zoom, tapi dibatasin kayak gini loh. Dilimitasi kayak gini. Ini mau gimana? Nah, orang ini mau pintar ini kayak gimana? Itu buat yang beneran butuh dan niat buat belajar ini pukulan telak gua bilang ya. Apalagi dia punya mampu buat pasang di rumah gitu. IndiHome kayak gitu. Ya, gua bilang kalau yang punya kesempatan buat pakai ISP lain ya itu lu pasti di kota besar. Tapi berapa biji kota besar di sini? Di Indonesia ini berapa biji cuma? Nggak bisa lu jadikan itu patokan mayoritas. Yang kepaksa make si merah ini gimana nasibnya ini? Yang instan di masa depan ini gimana nantinya? Itu dari sisi ya gua sok-sok bijak ya, sosok orang baik ya. Tapi sekarang gua mau bahas ya versi gua sendiri. Jadi alasan poin selanjutnya ini ya di batas ya ini, di limitnya ini yang gue pikir gak relevan lagi di 2022. Karena kalau lu main Steam ya, apalagi kalau lu punya banyak game di Steam, itu update di Steam itu satu game itu minimal 1 giga ada itu. Satu game ya. Tapi biasanya kalau Apex atau yang lain yang triple A itu bisa sampai 10 giga sekali update. Itu satu game. Lu bayangin 300 GB. Berapaan itu, makan permen habis dong. Kayak permen ini gue bilang ya. Apalagi ya turunnya ini nanti yang gue bilang gak relevan sih. Apalagi size game ya, kalau lu download game-game triple A zaman sekarang itu udah nyentuh di 150 giga. Ini lu download 2 game habis lu sebulan. Makan tuh gue bilang cuma 750 KB per second ya. Ya mau gimana lagi ya, karena gue pikir juga gue ngoceh-ngoceh kayak gini juga gak bakal ada perubahan ya. Dan ini memang perusahaannya udah terkenal ya, udah gak ada nama baiknya lagi gue bilang. Jadi aman-aman aja kayaknya gue bilangin kayak gini. Ntar kayak ini ya, kayak player Roblox gitu kan. Dituntut malah dia yang kena si Robloxnya. Lucu kali itu. Untung gak diseriusin sama yang ini, sama yang orang dituntut sama Robloxnya. Kalau seriusin lumayan cuannya itu. Ini tolonglah gue bilang ya. Siapa tahu lu ada yang posisinya orang dalam ya. Diimprove lah. Bayangin aja sih, ini saking jeleknya nama perusahaan ini sampai ngeblok komen di fanspage-nya dia gitu. Karena tiap orang pasti jelekin dia saking buruknya image-nya dia ya. Ya mungkin ini doang sih yang mau gue bahas, gak banyak-banyak gitu.
Jadi jangan lupa ya di share, like, dan subscribe ya biar orang lain tahu juga, walaupun ini udah rahasia umum sih gua bilang. See you next time.